Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kulli huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu kulli hawlin minal ahwali muqtani ya rabbi bil mustafa bal maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abaina wa ummahatina wa jaddatina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hajatina wa hajatikum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsalitsu asyara. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Suatu hari Umar ibn Khattab berdiri bersampingan dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa yang kau cintai wahai Umar? Umar menjawab, harta bendaku, keluarga-keluargaku. Kemudian engkau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kau belum beriman. Kau belum beriman. Jadi kalau Anda mencintai harta bendamu, mencintai keluargamu, baru Rasulullah, berarti Anda belum beriman. Ingat, cintanya harus cinta Rasulullah, cinta keluarga, baru cinta harta benda. Urutannya itu yang benar. Cinta Rasulullah, cinta keluarga, dan cinta harta benda. Mencintai harta benda boleh, mencintai keluarga boleh, tetapi Rasulullah nomor wahid cintanya. Anda mencintai kekasihmu boleh, tapi jangan katakan di dunia tidak duanya kecuali apa bumi ini milikmu berdua, yang lain kos. Yang lain semua kos, milik berdua kita ini. Itu orang yang sedang gharam, namanya gharam, cinta yang memabukkan, menenggelamkan. Cinta yang menenggelamkan, cinta gharam namanya. Itu
Dia akan mengatakan kekasihnya, kekasihku, engkau adalah satu-satunya diciptakan Allah hanya untukku. Yang lain kos denganku. Ndak, itu gorom namanya. Cinta yang gorom. Hati-hati cinta yang gorom ini. Gorom itu tenggelam artinya. Kemarin kita sampaikan bagaimana tipu dayanya setan. Seperti apa tipu dayanya setan? Bukan berarti saya melihat kamu setan, enggak. Ya, bukan itu. Sebaiknya Anda kenal tipu dayanya setan. Nanti melihat dia katanya dia setan, enggak. Ya, kita kenali tipu daya setan sehingga iman kita benar-benar benar gitu loh. Untuk mengetahui bisikan setan, catat baik-baik. Untuk mengetahui bisikan setan, yang pertama, bandingkan bisikan setan dengan syariat. Bandingkan bisikan setan dengan syariat. Tulis ya. Tulisin gini. Biar ingat. Bandingkan bisikan setan dengan syariat. Kalau syariatnya menang, tidak masalah. Tapi kalau bisikan setan yang menang, itu kalahkan itu. Hancurkan bisikan setan, pindah ke syariat. Syariat itu ajaran Islam. Syariat adalah ajaran Islam yang disetujui oleh Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma'. Kias nanti bermasalah, kias ini. Ya, bandingkan ajaran setan dengan ajaran syariat. Contoh, ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu sholat zikir, kemudian datang seseorang di belakangnya, wahai Syekh, aku adalah Tuhanmu, kau ku bebaskan dengan segala tuntutanku. Syekh Abdul Qadir membandingkan, syariatnya gimana? Oh bukan, kamu adalah setan, pergi kena. Wah, dia langsung tahu. Syekh Abdul Qadir langsung tahu karena dibandingkan dengan syariat. Syariat sepandai apapun, sepinter apapun, sehebat apapun, orang tetap sholat. Ngerti ya? Baik-baik. Sepandai apapun, sehebat apapun, terkenal apapun, orang wajib sholat. Ingat, kalau ada orang aku ini wali, tidak perlu sholat lagi, ya, karena menangkan setan itu. Sehebat apapun, sepinter apapun, terkenal apapun, orang harus tetap sholat. Nanti kita kupas tentang sholat sebentar. Ya, yang kedua, bandingkan dengan teladan orang soleh. Bandingkan ajaran setan dengan orang soleh. Harus kamu menangkan ajaran orang soleh. Bandingkan ajaran setan dengan orang soleh. Kalau orang soleh begini, menangkan aja dia. Ini contoh dalam hidupnya saya tidak menemukan. Kalau contoh tadi yang bandingkan dengan syariat, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi bandingkan ajaran setan dengan orang-orang soleh, tidak ada. Kenapa? Orang soleh tidak mungkin membandingkan dirinya dengan setan. Nah itu, ya. Yang kita penting itu
bandingkan dengan teladan orang soleh. Yang ketiga, bandingkan ajaran setan dengan nafsu Anda. Nafsu, bandingkan ajaran setan dengan nafsu. Kedua-duanya jangan dipakai. Kedua-duanya jangan dipakai. Ajaran setan jangan dipakai, nafsu jangan dipakai. Kedua-duanya menyesatkan itu. Kedua-duanya menyesatkan. Di nafsu itu hanya berapa saja yang tidak menyesatkan, tapi semuanya menyesatkan nafsu itu. Ya. Apa cirinya petunjuk Allah dan setan sekarang? Nah, bukan berarti membandingkan Allah dengan setan ya. Karena setan juga makhluk Allah. Jadi tidak membandingkan. Ini hanya menggandingkan bagaimana ajaran Allah yang benar. Bila Anda dapat bisikan sedang sholat, sedang tahajud dengan zikir, Anda bisikan. Jika tetap bisikan tadi, jika tetap, yang kedua teratur, terancang dalam satu keadaan dari jika tetap ini, jika tetap teratur, terancang dalam satu keadaan, maka itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang. Apabila bisikan di malam hari itu tetap teratur, terancang dalam satu keadaan, maka berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berubah. Tetap teratur, terancang dan satu keadaan dari Allah. Tetapi kalau nafsu Anda atau setan tidak tetap, tidak teratur, tidak terancang, tidak dalam satu keadaan. Kasih tidak semuanya di atas tadi. Tidak tetap, tidak teratur, tidak terancang dalam suatu keadaan. Makanya begini, dengarkan baik. Kadang-kadang Anda ada yang mengadu kepada saya, gimana kalau saya mimpi? Mimpi pertama A, B, C, D, E. Bangun. Tidur lagi, mimpi lagi A, B, C, D, E. Urut. Berarti dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda mimpi ya 2 kali tidur, kemudian A, B, C, D, E, urut toh? Tetap tuh. Bangun oleh sana sini tidak ada orang. Tidur lagi ya, tidur lagi atau ambil wudhu, sholat lagi, sholat Anda sholat tahajud, kemudian tidur lagi, mimpi lagi yang sama A, B, C, D, E dari Allah. Itu cirinya. Cirinya dari Allah adalah tetap, teratur, terancang dalam satu keadaan. Itu dari Allah. Paham ya? Nah itu. Kita beriman kepada Allah soalnya. Sedangkan yang dari setan atau dari nafsu tidak. Tidur pertama A, B, C, D, E. Tidur kedua E, D, A. Anda bukan. Ini bukan. Kamu ludahi sebelah kiri Anda. Tapi jangan temanmu, nanti kamu bangun lah ada temanmu ya. Meludahlah, keluar dulu, Anda keluar, ya bangun, Anda keluar, meludahlah ke sebelah kiri Anda. Ingat ya, kalau Anda mimpi, mimpimu tidak teratur, bangunlah dan ludahlah ke sebelah kiri Anda. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa.
Dan jangan kamu ceritakan kamu sendiri aja. Tapi kalau yang pertama tadi, Anda boleh ceritakan pada orang lain. Yang pertama, Anda boleh ceritakan pada orang lain. Karena itu akan jadi kenyataan itu. Akan jadi kenyataan. Aku pertama kali melihat ular. Ular tiba-tiba belit aku, nyokot aku. Berarti kamu cokot ulo. Oh, mau dikawin orang kamu. Dalam waktu dekatnya akan dilamar orang Anda. Tidur lagi, ada melihat ular, kemudian dibelit ular, cokot ular lagi, podoy. Besok kamu ceritakan ke temanmu, aku tadi malam mimpi apa melihat ular, kemudian dibelit ular, dicokot ulo. Nah, terus temanmu, berarti kamu tidak amalkan dilamar oleh seseorang. Orangnya tua, hampir mati. Itu enak ya. Ya, karena kita harus mencintai Nabi lebih dari itu, maka kita mendapatkan turunan dari Nabi. La yu'minu ahadakum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yes. Al hadisur rabi'a asyara. An Abi Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin. Tidak halal darahnya seorang muslim kecuali salah satu di antara tiga. Yang pertama as-sayyibuz zani, rondo berselingkuh. Rondo dulu ya. Karena sayyib itu rondo atau janda atau duda yang berselingkuh. Tahu rojam? Rojam itu ditanam sekian ini. Orang tanam sekian ini setinggi ini ya, susu, kemudian ditaleni di belakang tangannya, ditanam itu. Kemudian siapa lewat harus melempar batu. Tidak boleh terlalu keras dan tidak boleh terlalu pelan-pelan. Lempar sampai mati. Oh, itu rojam. Siapa sayyib itu adalah orang yang pernah nikah resmi ya, tetapi dinikahkan oleh orang tuanya, itu tidak senang, tetap senang dengan pacarnya. Suatu hari suaminya tidak ada di rumah, ngajak pacarnya ke rumah. Loh, itu namanya perselingkuhan itu. Itu Anda hukumannya had. Tahu had? Had berlaku hukum Allah. Ingat, hati-hati ya, hati-hati dengan had. Karena itu hukuman Allah. Had adalah hukuman yang datangnya dari Allah, pelaksanaannya juga diatur oleh Allah, caranya diatur oleh Allah. Kalau manusia tidak melakukan had, aku sendiri kata Allah. Allah sendiri akan melakukan. Kan bahaya itu. Jadi kalau orang berselingkuh, tidak ada orang tahu, Allah lah turun tangan. Karena had, hukum had seperti itu hukumnya. Hati-hati dengan hukum had. Karena yang buat aturan Rasul Allah toh, yang membuat undang-undang Allah, yang menghukum juga Allah. Namanya had. Yang kedua kisos. Kisos yang membuat hukum Allah tadi diserahkan kepada manusia. Apabila Anda ditempeleng, maka balasnya tempeleng juga. Kalau dikeplak, balasnya keplak juga. Anda diciwit, balasnya ciwit juga. Ya, Anda dibuli, balasnya bully juga. Ingat ya, Anda dibuli toh? Tapi bukan HP yang bully, nanti aku dibulikin loh, kok HP itu barang mati. Nanti aku dibully, kata anak kecil lah, aku dibully. Loh, mana ini dalam HP, dia bully saya. Loh, dalam HP kok diakui sih.
Kalau nyata begini, Anda dibully, balas bully juga ya. Jangan nyerah Anda, karena itu kisos. Jangan kamu diam, dan terjadi pertengkaran nanti. Jangan kamu diam terus ngadu pada orang tuanya. Ngapa kamu ndak mau di pondok aku? Aku dibully. Siapa bully? Koncoku. Koncomu yang mana? Ya koncoku. Koncomu kan akeh. Ya akeh. Ya koncoku akeh. Wah ini wis. Ya. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi. Ini adalah kisos tadi. Yang ketiga, at-tariku lidinihi mufariku lil jamaah, meninggalkan agamanya dan pisah dari jamaah, alias murtad. Ingat baik-baik, orang yang murtad, orang bunuh diri itu murtad namanya. Orang bunuh diri namanya murtad. Jangan mau menyolati. Sholat tok tidak mau, jangan mau. Meskipun orang besar itu, orang berkat bahwa terpandang. Saya pernah diajak oleh Kiai Adlan, ayo melok, tengdi yai, kono lo sebelahnya musola. Terus kan lo, ini kan bunuh diri, ya bunuh diri, kita sholati. Kata ndak boleh sholat menyolati orang bunuh diri. Kayak masuk, kemudian divisi. Sholat melok aku ya, kata Kiai Adlan. Sholat melok aku, nggih Yai. Allahu Akbar. 2 rakaat. Lah kok 2 rakaat? Sholat duha. Aduh, sholat duha ternyata. Kita kan dilarang untuk menyolati orang yang bunuh diri. Dia bunuh diri, oleh keluarganya datang ke Yatelan untuk menyolati. Kami diajak, saya ikut. Saya pikir ya, kata ikut saya kata. Jadi usolli kama sholatal imam. Ingat ya, boleh itu, boleh begini ya. Dengarkan baik. Usolli kama sholatal imam. Usolli kama sholatal imam. Kalau Anda sholat mayat lebih baik-baik itu, karena belum tahu ini mayatnya 1 atau 2 atau laki-laki atau perempuan, tidak tahu toh, makanya usolli kama sholatal imam. Aku sholat kayak jenis imam sholat, Allahu Akbar. Kalau mayat begitu ya, itu gampang itu, kamu tidak mesti salah. Sebab kalau salah Anda mengulangi nanti. Mayatnya perempuan, tiba-tiba Anda sholat laki-laki, ulang, Anda yang salah, imam yang benar. Ya, jadi kalau Anda menyolati mayit, sebaiknya usolli kama sholatal imam. Ya, nah makanya tadi ikut aku, nggih ya. Allahu Akbar. Menenge suwe. Kok ndak Allahu Akbar maneh? Rukuk. Lho, rukuk. Karena malah imam sudah sah toh, rukuk sujud Allahu Akbar 2 rakaat. Dan misalnya iki mau sholat duha, gimana? Tapi kan kami sudah usolli sholat kama sholatal imam. Yes. Itu orang yang bunuh diri adalah orang yang mufarikul lil jamaah, mesti ae wong sudah mati gimana? Ya. Makanya kalau ada tuh orang bunuh diri pakai wasiat dulu. Berilah aku bacaan Fatihah, wasiat dulu, aku akan bunuh diri. Jadi bismillahirrahmanirrahim, usolli niatal bunuh diri. Nggak ada usolli sunatal bunuh diri. Ada toh orang bunuh diri gitu, ya pakai wasiat gitu. Tiba-tiba ndak mati-mati karena apa? Talinya kepanjangan. Cek dipancarkan, loh ndak mati-mati ternyata ya diselamatkan oleh Allah Anda. Talinya kepanjangan. Ya, itu tapi sekarang ndak ada. Tapi kalau di luar negeri banyak. Di Jepang paling banyak. Jepang itu ada sungai khusus untuk bunuh diri. Disediakan oleh pemerintah.
pemerintah menyediakan khusus untuk bunuh diri. Memang sangat banyaknya. Tapi sekarang kemasukan Islam menjadi lebih berkurang mereka. Islam banyak dan berkembang baik di Jepang. Amerika Serikat dulu juga begitu. Tapi Amerika Serikat sekarang sudah mulai berkembang Islam di sana. Apalagi Inggris. Inggris itu sampai nyentuh kerajaan. Makanya Lady Diana itu dibunuh itu berselingkuh dengan orang Islam. Berpacaran dengan orang Islam itu, berpacaran dengan orang Islam dibunuh di mobil itu. Makanya tidak ditemukan siapa pembunuhnya, karena ini ben mati ngopo. Wong itu Islam itu. Karena Lady Di Islam, sudah Islam, kemudian diajak oleh orang Arab, gitu, Islam juga di mobil itu dan dibunuh orang. Akhirnya polisi tidak bisa menemukan. Bayangkan, negara secanggih itu tidak bisa menemukan pembunuh. Mustahil. Ya karena sudah Islam, biarkan aja mati. Jadi Lady Di itu Muslim. Maka kemudian saya pernah tak gawe Lady Di pakai jilbaban. Lady Di berjilbab karena dia Muslim. Wah, banyak yang ya, ini ngejarai. Al-hadisul khamisu asyara. Pelajaran ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyakul, maka berkatalah khairan, yang baik, aw liyasmut, atau diam. Kalau kalian tidak bisa berkata yang baik, maka diam Anda. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim, hormatilah tetangga. Tetangga harus kita hormati. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Hormatilah dhaifau, tamumu. Ada 3 ini. Anda tidak pintar berbicara yang baik, diam. Anda tidak pintar menghormati, Anda harus menghormati tamu. Menghormati tangga, dan harus menghormati tamu. Kecuali tamu tidak diundang. Gimana menghormati orang tidak diundang datang itu? Tamu harus kalian hormati. Saya akan bicara sekarang. Kemarin kita bicara soal sholat. Saya belum jelaskan sholat. Ini orang yang menjaga sholat. Tulis baik-baik. Orang yang sholat di awal waktu, sholat itu naik ke angkasa terus sampai ke arsy. Di bawah arsy diam di sana dan mohonkan ampun kepada orang yang sholat. Orang sholat berjamaah di awal waktu. Lihat, orang sholat berjamaah di awal waktu. Dengarkan baik. Orang sholat berjamaah di awal waktu. Maka sholatnya bagikan sesuatu menyala, dia terus naik ke langit sampai ke arsy. Di bawah arsy dia berdoa agar yang sholat ini diampuni sampai kiamat nanti. Itu kalau sholatnya berjamaah. Kalau tidak berjamaah dipersoalkan, karena sholat berjamaah itu pasti diterima. Walaupun salah-salah dikit. Walaupun menang Anda menang tok, melok imam tok, sah. Dan akan menjadi sebuah bola bersinar langsung ke arsy. Di bawah arsy sana berdoa
ya Allah, ampunlah dosa-dosanya orang ini. Ya. Wes. Yang pertama, dengarkan baik. Orang sholat di awal waktu, dengar tadi ya, orang sholat berjamaah di awal waktu mendapatkan mardhatillah, ridhonya Allah. Jadi kalau kalian akan mendapatkan ridhonya Allah, maka sholatlah berjamaah di awal waktu. Apa tadi? Nah, orang yang sholat di awal waktu akan mendapatkan mardhatillah. Yang kedua, orang yang sholat di pertengahan waktu, akan mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Orang yang sholat di pertengahan waktu dengan berjamaah tadi akan mendapatkan rahmat Allah. Yang ketiga, orang sholat berjamaah di akhir waktu akan mendapatkan pengampunan Allah. Makanya as-sholatu ala waktiha, sholatlah di tepat waktunya. Kapan waktunya? Ada waktu awal, waktu pertengahan, waktu akhir. Ketiga-tiganya bagus. Tapi kalau kalian ingin mendapatkan ridhonya Allah, maka di awal waktu. Kasih sayang Allah di awal, di tengah waktu. Pengampunan berarti di Sekarang orang yang lalai sholat, ingat, orang yang lalai sholat artinya melalaikan sholat. Dalam surat Al-Ma'un itu ya. Yang pertama, itu ada 16. Cepat dikit. Yang pertama akan menghapus dari rentetan orang soleh. Akan menghapus dari rentetan orang soleh dan solehah. Kalau kalian bercita-cita jadi orang yang soleh dan soleh, jangan tinggalkan sholat berjamaah dan segera. Ya. Akan menghapus dari orang-orang soleh. Daftar orang soleh itu ada. Kalian kan dicoret. Kalau tidak sholat di awal waktu atau pertengahan waktu atau di akhir waktu berjamaah. Yang kedua, akan menghapus berkahnya sholat. Kalau melalaikan, orang yang lalai dalam sholatnya adalah menghapus berkahnya sholat. Hidupnya tidak berkah. Na'udzubillah min. Jangan sampai begitu. Hidup Anda tidak berkah, sengsara terus, ini salah, semua salah yang kamu lakukan. Itu berarti sholat Anda tidak kamu perhatikan baik-baik. Mana sih orang hidup saya kok sengsara, gimana? Sholat yang baik, mesti membaik dia. Nasihatnya satu, sholatlah yang baik. Yang ketiga, menghapus berkahnya rizki. Rizkinya tidak berkah. Hati-hati, jangan tidak sholat pada waktunya. Rizki anda tidak berkah. Rezeki akeh ya kurang, sidik ya kurang, gimana? Karena apa? Tidak berkah. 4. Amal baiknya tidak diterima oleh Allah sampai sholatnya sempurna. Amal baiknya tidak diterima kecuali sampai ke sholatnya sempurna. Yang 5, wah ini paling 5, tidak dikabulkan doa-doanya. Naudzubillah min dzalik, betul itu. Tidak dikabulkan doa-doanya. Siapa saja yang Anda melalaikan sholat Anda, tidak akan dikabulkan doa Anda. Mintalah, tidak akan dikabulkan. 6.
tidak mendapatkan bagian dari doanya orang soleh. Tidak mendapatkan bagian dari doanya orang soleh. Itu ketika masih hidup di dunia. Ketika masih hidup di dunia seperti itu. Sekarang ketika mati, jadi ada azab tersendiri bagi orang yang mati meninggalkan sholat. Yang pertama, meninggal dunia dalam keadaan sangat haus. Mohon maaf urusannya. Saya tidak mengatakan siapa-siapa. Kalau orang akan mati, krok 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 krok, itu sangat haus itu. Itu berarti pernah melalaikan sholat. Ada tak orang mati krok krok, tapi tidak dilihat. Mingkem tuh, krok 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 krok. Di rumah sakit paling banyak itu. Makanya hati-hati. Saya tidak mengatakan siapa-siapa, tapi ini ilmu perlu sampaikan. Karena ini ilmu perlu saya sampaikan bahwa orang mati yang melalaikan sholatnya itu sininya kering seperti kehausan, krok 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 itu. Yang kedua, matinya mendadak. Lungguh ini mati tanpa isyarat. Padahal mati itu isyaratnya mulai 100 hari. 100 hari, kemudian 50 hari, kemudian 7 hari, 1 hari. Itu isyarat. Kalau kalian gemeter kakimu usia 100 hari gemeter terus, gemeter enggak apa-apa, tiba-tiba tiba, itu berarti tanda 100 hari akan mati. Wes. Ya, kakimu gemeter orang apa tiba. Loh nopo aku kok orang apa kok tiba, padahal kakiku biasa-biasa saja, kok tiba arep mati. Itu sih isyaratnya itu. Tapi kalau tidak kamu teliti, tidak tahu. Kalau sudah 50 hari, kalian sering kali kakimu kaku-kaku, wis bolak-balik tiba kok kaku, enak apa? Berarti 50 hari lagi mati. Seminggu lagi Anda sehat betul, tapi kaki Anda yang bermasalah. Kakinya tidak baik, kadang jangka keliru, nganggo sandal kuali. Loh toh, ada toh orang nganggo sandal kok kuali sih, sandalnya kuali. Oh iya di Elena baru tahu sandal kuali ndak kroso ya. Terus balik-balik keliru, jangka tuh keliru, jangka si kanan si kiri kiri si kanan si, keliru lah. Yang terakhir adalah semua sekujur, semua sakit. Hari-hari akan mati, semua sakit. Makanya Imam Ghazali tahu persis akan mati kapan. Karena 100 hari orang yang bertamu sok 100 dinongkos ini ya. Hampir seluruh tamu yang jauh-jauh ke Imam Ghazali diberitahu 100 hari nanti di sini ya. Sudah tahu. Nanti yang nyolati saya ini, padahal jaraknya jauh yang nyolati itu. Nanti sampai nyolati saya ya. Kok tahu? Nah, itu Imam Ghazali yang bisa meneliti tentu. Ini dari Al-Ghazali sendiri ilmunya. Dari Imam Al-Ghazali sendiri ilmunya. Kemudian terasa berat sekali bebannya. Semacam ditindih oleh sesuatu yang berat sekali. Itu sudah waktu mati. Mati berat sekali. Bernafas itu berat sekali, seperti tindih kayu besar gitu, batu besar yang nindihnya ya. Itu berarti dia waktu mati seperti itu. Orang ketika mati meninggal dunia dalam keadaan haus. Yang kedua, matinya mendadak. 3, terasa berat sekali beban yang ditimpakannya. Yang ketiga, siksa dalam kubur. Setelah mati orang meninggalkan sholat, kuburannya terasa sempit. Kok sempit man kuburan gue? Mestinya luas ini, enggak, terasa sempit kuburannya. Yang kedua,
ucapannya mengandung aib. Setiap kali ngomong salah, ngomong kok salah melulu. Nah, itu dalam kuburan. Setiap ditanya oleh malaikat apa namanya? Mungkar nakir salah. Makanya ucapannya mengandung aib. Dan kuburannya gelap. Ya, kuburannya gelap. Wallahu alam. Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni istauta'tuka ma'alamtani fardudhu ilayya inda hajati ilayhi birahmatika marhamin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma asumtu ala rizkika akartu rahmatika ya rahman alamin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.